Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Anak-anakku sekalian, hari ini kalian akan didampingi oleh Pak Sultan, guru kelas 6 UPTD SD Negeri 18 Parepare. Nah, hari ini merupakan kelanjutan pembelajaran tematik. Nah, untuk kesempatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dilanjutkan di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan alat tulisnya, buku, pulpen. Nah, jika ada hal-hal penting dalam pembelajaran, saya berharap kalian catat. Saya sampaikan juga kalian menyiapkan buku tema 5, yaitu buku tema 5 wirausaha. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena memulai sesuatu kegiatan, apakah itu pembelajaran ataukah aktivitas yang lain, kita mulai dengan doa agar kegiatan itu dapat diberkahi, dirahmati, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. 4. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. 5. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. 6. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir, eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Anak-anak yang hebat, kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Anak-anakku yang hebat, untuk membahas lebih lanjut, silakan anak-anakku membaca bacaan yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Anak-anakku juga bisa membuka buku tema 5 halaman 1 sampai dengan halaman 3. Bapak berharap kalian membaca dengan saksama, dengan teliti, dan pahami isi bacaan. Karena di akhir akan ada pertanyaan yang Bapak munculkan. Oke anak-anak yang hebat, silahkan dibaca dengan semangat ya.
Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang sudah kita baca. Nomor 1, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Kira-kira apa jawabannya? Iya, betul sekali. Karena hari ini mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertanyaan yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Kira-kira jawabannya apa? Iya, betul sekali. Dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi, budaya, dan peranan negara-negara ASEAN dalam mengembangkan wirausaha. Pertanyaan yang ketiga, apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Bapak Guru yakin kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Benar sekali, pengetahuan Edo bertambah terkait makanan khas dari setiap negara ASEAN yang menjadi peserta pameran. Anak-anakku, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, salah satu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN adalah di bidang ekonomi. Nah, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Nah, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari lebih lanjut. Nah, pada bacaan yang anak-anak sudah baca, Indonesia memiliki peran dalam kegiatan pameran tersebut karena menjadi tuan rumah penyelenggara dari pameran budaya ASEAN. Nah, sekarang mari kita mencoba mencari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN yang lain. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disebut dengan ASEAN. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Berikutnya, berperan aktif dalam APTA. Ikut serta berperan dalam Lumbung Pagi ASEAN. Menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Menjadi salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Melakukan kegiatan ekspor dan melakukan kegiatan impor. Anak-anak sekalian bisa mencari referensi yang lain tentang peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di lemari es. Nah, anak-anakku ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, kita mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Magnet biasa kita temukan di kulkas, di ujung obeng,
dan speaker atau pengeras suara. Dan masih banyak benda-benda yang menggunakan magnet. Anak-anakku sekalian, bentuk-bentuk dari magnet ada berbagai macam. Yang pertama, magnet berbentuk batang. Yang kedua, magnet berbentuk silinder. Yang ketiga, magnet berbentuk jarum. Yang keempat, magnet berbentuk ladang. Yang kelima, magnet berbentuk lingkaran. Dan masih ada beberapa bentuk-bentuk magnet yang lain. Nah, anak sekalian, sebenarnya apa itu magnet? Magnet itu adalah bahan atau benda yang dapat menarik logam atau besi. Nah, benda yang dapat ditarik magnet itu dibedakan menjadi dua. Benda magnetik, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Selain itu, benda yang termasuk benda magnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh benda magnetik, misalnya baja, besi, nikel, dan kobalt. Kemudian benda yang kedua, benda non-magnetik. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama, paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya, aluminium, tembaga, platina, dan benda-benda yang lain. Yang kedua, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya, emas, seng, merkuri, dan lainnya. Anak-anakku yang hebat, tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara, karena batu itu ditemukan di Magnesia. Orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini, banyak teknologi yang menggunakan magnet. Misalnya pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang menggunakan magnet. Anak-anakku sekalian, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Nah, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, anak-anakku, apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Nah, formulir bisa dikatakan sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi mengenai data atau informasi. Nah, jenis-jenis formulir, ada formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, slip menabung atau menarik uang di bank. Anak-anakku sekalian, silahkan amati dan baca contoh-contoh formulir berikut ini. Bapak akan tampilkan dua bentuk formulir. Formulir A
dan formulir B. Nah, anak-anakku melihat kira-kira apa persamaan dari kedua formulir tersebut. Nah, ayo kita lihat lebih lanjut. Nah, kedua formulir ini memiliki kod formulir atau judul formulir. Berikutnya, memiliki bagian identitas diri. Berikutnya, memiliki bagian jenis kegiatan yang akan diikuti. Selanjutnya, memiliki bagian tempat tanda tangan dan penulisan nama lengkap, serta memiliki catatan kaki atau catatan tambahan yang berada di bawah formulir. Setelah membaca dan melihat formulir tadi, nah, anak-anakku silahkan menjawab pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Kira-kira jawabannya apa, ayo? Iya, betul sekali. Persamaannya dari kedua formulir tersebut, bagian judul formulir, bagian identitas diri, bagian kegiatan yang ingin diikuti, dan bagian nama dan tanda tangan, dan catatan tambahan. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Nah, formulir A untuk mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN, dan formulir B untuk mendaftar kegiatan ekstrakurikuler. Bapak rasa jawaban dari anak-anakku semuanya benar, karena anak-anakku adalah anak-anak yang hebat. Setelah mempelajari pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan evaluasi atau tugas yang anak-anakku harus kerjakan. Dan tugas ini anak-anakku harus kumpul di guru kelas masing-masing. Ada 4 butir soal yang anak-anakku harus kerjakan. Semangat ya! Anak-anakku sekalian, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Bapak berharap pembelajaran yang kita lakukan dapat bermakna. Nah, anak-anakku sekalian, masih ingat pembelajaran yang kita pelajari tadi? Bapak yakin kalian masih ingat, karena kalian adalah anak-anak hebat. Nah, pembelajaran yang kita pelajari, yang pertama, mengidentifikasi peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang kedua, membedakan macam-macam magnet. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir. Nah, anakku sekalian, Bapak mengingatkan kembali, ikuti himbauan pemerintah. Ingat 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.